Halo Sidekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini mau ngomongin film yang akhirnya tayang setelah kita semua tuh menunggu-nunggu ya. Ini kalau kita ngelihat di medsos, terutama di X, di Twitter tuh para sinefil tuh udah minta film ini tayang mungkin dari akhir tahun lalu sih. Soalnya gosipnya kalau ini bakalan masuk kan udah muncul dari akhir tahun juga ya. Terus di awal tahun 2025 tuh makin minta ayo mana. Nah, dan akhirnya tayang, yaitu yang berjudul Conclave yang diadaptasi dari novel berjudul sama bikinannya Robert Harris. Ini banyak sinefil yang pengen nonton, pengen ditayangin karena ini film termasuk yang dapat banyak nominasi Oscar ya. Total tuh seingat gue dapat 8 nominasi Oscar, termasuk Best Picture, terus Best Adapted Screenplay, Best Actor buat Ralph Fiennes, sama Best Supporting Actress juga ya buat Isabella Rossellini. Jadi ini termasuk salah satu yang paling banyak lah nominasinya untuk Oscar tahun ini. Nah, buat orang yang bukan termasuk pemegang Katolik ya, non Katolik nih kayak gua misalkan, istilah conclave itu mungkin agak asing, tapi simple sebenarnya. Conclave itu adalah proses di mana para dewan kardinal itu ngumpul di satu tempat dan mereka mengisolasi diri dengan tujuan buat ngelakuin pemungutan suara buat milih paus yang baru. Ibaratnya ini tuh pemilu tapi bukan buat milih presiden tapi milih paus. Nah itu kan tapi terdengar seperti aktivitas yang membosankan ya. Soalnya yang ngelakuin pemilu tuh bukan politikus tuh. Ini para kardinal, orang-orang ya yang bisa dibilang orang-orang alim lah, para pemuka agama. Kalau lu bayangkan di atas kertas mungkin akan kedengeran ngebosenin, ini ngapain orang-orang religius memungut suara itu kayak gimana, kenapa difilmin, pasti itu yang muncul di kepala banyak orang. Emang terdengar ngebosenin, tapi ternyata film ini bisa ngasih tontonan yang entertaining dari sesuatu yang sekilas kedengeran ngebosenin itu, karena mereka berani itu loh, melucuti karakternya yang orang-orang pemuka agama tadi dari kesucian mereka, dan filmnya kemudian ngajak kita untuk melihat sisi gelap masing-masing dari karakternya. Jadinya nggak ngebosenin sama sekali. Bahkan ya kalau mau gue bandingin, ini udah muncul beberapa meme juga sih di medsos, daripada pemilu yang ngebosenin, Conclave ini lebih mirip kayak acara reality show di TV yang super dramatis gitu, misalkan apa ya, RuPaul's Drag Race, atau kalau kita ngebawa ke konteks Indonesia mungkin yang dari generasi gua inget Penghuni Terakhir tuh. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Jadi ceritanya di sini pada suatu malam paus itu ditemukan meninggal dunia akibat serangan jantung, dan dari situ situasi langsung berubah kacau. Nah, yang gue suka adalah gini, si sutradaranya Edward Berger itu memastikan kalau penonton-penonton yang bukan pemeluk Katolik kayak gua misalkan itu paham gimana sih gedenya urgensi dari peristiwa itu. Oke, mungkin banyak dari non Katolik yang akan tetap tahu ya paus kan memang pemimpin umat Katolik, kalau dia meninggal ya pasti akan terjadi kehebohan, pasti bukan sesuatu yang sepele. Cuman biar gimana pun kan kita tidak bisa 100% relate dengan hal itu ya. Kalau misalkan gua nih di Islam kan nggak ada sosok yang bener-bener kayak paus di kita. Siapa? Ustadz? Enggak dong. Beda itu konteksnya. Jadi mau gimana pun kita tuh bener-bener gak akan bisa paham seutuhnya soal urgensi di saat ada paus yang meninggal. Nah yang gue suka adalah gimana si Berger, si sutradara itu, dengan pilihan shotnya terus musiknya yang serba dramatis bisa bikin penonton non Katolik itu minimal, walaupun mungkin gak bisa ngerasain secara penuh 100% ya, minimal kita bisa tahu, bisa paham, oh ini sesuatu yang urgent banget, yang gede banget. Karena hal simple kayak pada saat jenazahnya paus itu dibawa keluar dari apartemen dia terus dimasukin ke ambulans, itu aja diperlihatkan sebagai sesuatu yang intens banget. Musiknya tuh kayak film blockbuster, shot-shotnya itu kelihatan megah, padahal itu hal-hal yang sangat simple. Cuman orang-orang ngebawa jenazah masukin ke ambulans. Tapi karena approach dari sutradaranya, gue jadi ikutan ngerasa, anjir ini sesuatu yang urgent banget, ini sesuatu yang menegangkan, yang gak main-main. Nah setelah itu Kardinal Thomas Lawrence ditunjuk buat memimpin jalannya Conclave. Dan pada saat itu ada 4 kardinal yang dianggap berpeluang besar buat menangin pemilihan. Ada Aldo Bellini yang berasal dari pihak liberal dan juga jadi orang yang didukung sama si Lawrence. Terus ada Joseph Tremblay yang cenderung moderat. Ada Joshua Adeyemi yang menganut paham sosial konservatif
konservatif, dan terakhir ada Goffredo Tedesco yang kolot dan nggak ragu buat menyerukan perang terhadap agama lain sih. Jadi gue ngeliat di sini si sutradaranya, si Berger, sama tim artistiknya itu tahu para dewan kardinal yang mereka munculin di sini itu pengen ngebangun citra apa tentang diri mereka. Mereka pengen rakyat, manusia-manusia umum itu kan ngelihat para kardinal ini sebagai orang yang suci, orang yang bermartabat, atau bahkan orang yang rupawan gitu ya dari penampilan luar mereka. Dan itu juga yang ditampilin. Makanya dari luar Conclave ini kelihatan cakep banget. Kelihatan cakep, kelihatan elegan dari semua lini artistiknya. Lu dengerin musiknya yang kuat banget dalam membangun intensitas. Lu lihat tuh gambar-gambarnya yang cakep banget. Gambarnya itu bisa ngegabungin komposisi yang cakep sama pilihan warna yang oke. Jadi kalau salah satu doang kan mungkin nggak maksimal ya. Oh, warnanya doang cantik tapi komposisinya jelek, atau oh komposisinya itu oke nih, rapi nih, tapi warnanya nggak terlalu ngeblend. Nah kalau di sini dua-duanya itu berhasil di-achieve. Itu kayak pengen nunjukin kulit luar orang-orangnya, gimana mereka kelihatan elegan, gimana mereka kelihatan rapi banget, kelihatan rupawan banget simpelnya. Bahkan lu ngelihat shot puntung rokok yang numpuk di lantai di tanah itu aja kelihatan cakep loh. Jadi kayak kesan yang dibangun adalah nggak ada celah di sini. Semuanya terlihat cantik, terlihat elegan. Bahkan gini, beda sama kita ya, manusia-manusia rakyat jelata ini. Kalau misalkan kita pemilu gitu, voting pakai surat suara kan ya udah tuh, ada kotak suara, ada lubang, kita cemplungin aja, sesimpel itu. Nah, kalau para kardinal ini nggak ada surat suara, mereka masukin ke, gue nggak tahu itu apa namanya ya, kayak tatakan gitu, mereka taruh di situ, tuh mereka angkat tatakannya, mereka balik sampai surat suaranya itu masuk ke kotak. Anjir, ribet juga ya, cemplungin aja kan kelar. Nah itu pola pikir orang-orang rakyat jelata seperti gue. Tapi untuk mereka yang mengutamakan kesan elegan, oh ya kayak gitu harusnya. Nah sampai kemudian akhirnya sisi gelap masing-masing dari pesertanya itu mulai terungkap. Yang Conclave munculin di sini adalah sesuatu yang relevan banget. Bahkan nggak cuman di konteks Katolik ya. Ini kalau diterapin di konteks lain, termasuk di konteks kita hidup sebagai warga negara, ini juga relevan banget. Dia tuh ngajuin pertanyaan gini, pada saat sebuah pemilihan, boleh nggak sih sebenarnya kita memilih yang istilahnya tuh lesser evil? Nah, lu pasti sudah pada familiar ya. Orang Indonesia tuh udah familiar banget sama istilah lesser evil sejak mungkin pemilu satu dekade terakhir lah. Pemilu negara, presiden, pemilu daerah, wakil rakyat tuh udah familiar banget. Itu sesuatu yang sudah sering kita pikirkan ya. Ini gua harus milih siapa? Nggak masalahkah gua milih si A karena dia itu lesser evil? Atau jangan-jangan ya namanya evil, still an evil, jadi mending gua nggak milih atau gimana? Itu kan kebingungan yang relevan banget untuk kita ya. Dan di sini karakter utamanya juga terjebak di dilema itu, si Lawrence. Jadi dia tuh sangat mendukung si itu ya, Kardinal Bellini, karena sama-sama seorang progresif liberal. Nah tapi seiring waktu pas udah ngelakuin beberapa voting, nah itu kan votingnya nggak langsung menang ya, kayak di pemilu kita juga tuh kan nggak langsung satu putaran, bisa 2 putaran kalau suara mayoritas nggak tercapai. Nah setelah beberapa putaran dia mulai ngerasa ini peluang si Bellini buat menang bukannya membesar malah makin mengecil nih. Apakah gue harus tetap mendukung dia karena menurut gue dia yang paling tepat, atau gue mesti berkompromi sama prinsip gue mendukung yang lain walaupun buat gue itu dia adalah lesser evil? Itu dilema yang muncul di karakternya, dan gue suka itu karena gue paham itu. Kita semua orang Indonesia kayaknya paham sama dilemanya Cardinal Lawrence. Dan Ralph Fiennes yang meranin Lawrence itu anjir, dia bisa ngebawain dilema karakternya itu dengan bagus banget. Dilema yang dia paksa buat dipendem ya, karena kan dia harus menjaga profesionalitas tuh sebagai seorang pemimpin Conclave, sebagai seorang istilahnya ketua acara kan dia harus menjaga supaya nih acara apapun yang terjadi, walaupun gue kesel, walaupun gue stres, ini acara harus berjalan lancar. Itu gue ngeliat mukanya aja udah stres. Dia memendam semua rasa bingung dia, frustrasi dia, itu dia pendam semuanya. Walaupun sekali waktu nih di saat perasaan frustasi itu udah nggak tertahankan lagi, akhirnya dia memutuskan untuk meluapkan emosi dia. Apalagi akhirnya pas sedikit demi sedikit si Lawrence ini mulai tahu rahasia-rahasia yang disimpan sama para calon paus. Dan rahasia-rahasia itu mulai bikin dia mempertanyakan, kayaknya si A, si B, si C ini nggak layak deh jadi paus. Nah di situ nih mulai Conclave jadi semacam reality show, anjir lah. Lupain itu semua kesan elegan yang tadi gue sebut. Setelah si Lawrence ini mulai tahu rahasia-rahasia para kardinal, anjir, ini Conclave berubah jadi kayak semacam ya reality show kayak tadi gue bilang ya. Isinya itu adalah rahasia yang di-spill. Ada investigasi, ada penyelidikan, terus orang-orang tuh mulai ngegosip sampai akhirnya spill the tea.
spill the tea, ini rahasianya tolong diungkap. Wah, anjir. Dan setelah itu eliminasi. Ada yang rahasianya terungkap, dia dieliminasi. Ya itu ya, kalau orang zaman dulu generasi mungkin 90-an 2000-an ingat tuh penghuni terakhir sama kayak gini. Kejelekan karakternya diungkap, dieliminasi langsung. Orang-orang pada sebel sama dia, dieliminasi. Dan itu serba lebay. Persentasenya itu serba lebay, serba dramatis, penuh twist. Ini twist yang mengumbar aib karakternya. Buset. Hasilnya gimana ya? Fun banget. Lu nonton reality show kan fun. Walaupun lu sadar mungkin anjir ini tolol banget ya. Ceritanya lebay banget, serba hiperbola, sebenarnya goblok dan lain-lain. Tapi kan fun. Ya emang Conclave ini kayak terlalu menyederhanakan beberapa konfliknya ya atas nama hiburan. Terus iring waktu juga gue ngeliat jadi agak-agak repetitif. Karena kan polanya selalu sama tuh. Investigasi si Lawrence. Terus kemudian ada rahasia yang terungkap. Terus rahasia itu di-spill. Dan setelah di-spill orang yang kena spill keeliminasi. Polanya sama terus. Jadi sampai di satu titik karena filmnya nggak sebentar ya, 2 jam, ini sempet agak repetitif sebenarnya. Tapi ya itu tadi fun men. Lu nonton acara-acara yang tadi gue sebutin tiap minggu kan sama tuh, polling, eliminasi, sama juga repetisi juga, tapi kan tetap fun karena dramanya, karena rahasianya yang di-spill, karena twist-twistnya itu yang bikin fun. Walaupun dampak negatifnya ya itu terkesan konyol sih, harus diakuin banyak rahasia yang di-spill itu kesannya konyol banget. Dan buat gue itu kadang bikin isu-isu yang diangkat jadi susah untuk dianggap serius. Karena kan sebenarnya Conclave ini gue lihat kayak semacam cita-cita ya. Ya dari penulis novelnya, terus sekarang dari sineas-sineasnya. Mereka tuh punya cita-cita melihat kondisi di mana gereja itu nggak lagi kolot kan. Mereka tuh punya harapan suatu hari gereja itu bisa berpikiran lebih terbuka, nggak lagi kolot dalam memandang isu-isu kayak seksualitas, isu-isu gender. Nah, itu yang dimunculin di Conclave. Ada satu adegan yang meaningful banget buat gue, yang itu sangat berkesan. Dan ini adegannya beda dari semua drama serba lebay yang muncul di belakang ya. Ini adegannya agak-agak di separuh awal lah. Jadi pada saat itu ada kardinal dari Kabul, dari Afghanistan, yang namanya adalah Vincent Benitez. Dia itu kardinal yang dirahasiakan. Kardinal lain nggak tahu kalau selama ini dia ada, karena paus itu menunjuk dia secara rahasia. Nah kemudian dia muncul tuh di Conclave. Dan pada saat dia diperkenalin, dia tuh diminta buat memimpin doa sebelum santap gitulah, sebelum makan. Dia mimpin doa, tapi yang dia doain nggak cuman para kardinal. Normalnya di situasi itu yang didoain kan ya udah para kardinal yang datang ke situ buat ngelakuin Conclave, mau makan, semoga mereka diberkati dan lain-lain. Tapi si Pak Benitez ini juga ngedoain orang-orang lain, ngedoain rakyat sipil di luar sana yang lagi kelaparan, yang hidupnya serba berkekurangan, atau para suster tuh yang juga ngebantuin Conclave, tapi di situ mereka kan diharapkan untuk menjadi invincible ya, tidak terlihat, ya udah melayani aja, tapi kurang diapresiasi. Nah sama si Benitez tuh juga didoain mereka. Dan gue suka banget pada saat si karakternya Suster Agnes yang diperanin Isabella Rossellini yang juga dapat nominasi Best Supporting Actress ya, pada saat ngedenger doanya Kardinal Benitez tuh dia senyum sepersekian detik gitu kayak dia tuh akhirnya kita tuh dianggap nggak cuman dipandang sebagai orang-orang tak terlihat, pelayannya nggak penting. Nah, itu powerful banget adegannya, jauh lebih emosional dibandingkan momen-momen dramatis yang nantinya muncul lah. Makanya gue suka di saat si Suster Agnes itu porsinya semakin gede di belakang. Ya nggak gede juga sih, porsi dia tetap hitungannya dikit, tapi makin ke belakang tuh dia makin punya peran lah. Actingnya Isabella Rossellini juga kuat banget, nggak kalah lah dibanding Ralph Fiennes. Dia kuat banget, dia bisa memperlihatkan sosok suster yang penuh martabat, yang kokoh, yang nggak ragu untuk membela apa yang buat dia itu bener. Dia tuh nggak ragu buat speak up, walaupun di depan dia tuh ada para dewan kardinal yang terhormat ya, para laki-laki yang punya kuasa. Dia berani ngomong dengan cara yang juga tepat, nggak kemudian asal marah-marah, nggak. Dia ngomong dengan cara ngomong yang bikin para laki-laki tua di depan dia tuh nggak bisa menyangkal apa-apa lagi. Ya udah, emang yang dia omongin bener, dan cara ngomongnya juga sopan, cuman kok menusuk banget. Nah itu gue suka part itu. Terus ada juga yang memorable itu pada saat, ini penting sih buat gue adegan ini dan memorable banget, itu pada saat si Lawrence setelah berhari-hari kan dia diisolasi ya. Conclave ini diisolasi guys, mereka nggak cuman ngumpul doang, nggak cuman gathering doang kayak rapat DPR gitu. Mereka bener-bener diisolasi, masuk ke suatu ruangan tertutup, HP disita, nggak boleh ada info masuk ke kuping mereka dari luar. Ruangan juga disegel, jendela ditutup dan segala macam dibarikade. Bener-bener terisolasi. Nah, tapi di satu titik si Lawrence yang tadinya tuh pikiran dia tuh ruwet, mendadak dia jadi cerah pikirannya.
Kenapa? Karena ada lah nanti, pokoknya nggak akan gue spill gimana prosesnya, tapi ada sebuah lubang di dinding ruang pertemuan itu, dan dari lubang itu si Lawrence bisa ngelihat cahaya matahari masuk, dan di saat bersamaan dia dengar suara burung, kicauan burung tuh, dan dia tersenyum, kayak dia tuh lega. Gue tahu apa yang mesti gue lakuin. Seperti itulah poinnya. Intinya kayak Conclave ini berharap gereja itu ya mau lebih membuka diri terhadap dunia luar, nggak lagi cuman melihat sesuatu dari satu sudut pandang, tapi ingin supaya lebih menjangkau yang di luar, menjangkau para minoritas. Intinya Conclave mah kayak gitu. Oke, kalau skor buat Conclave ya gue kasih 7,5 dari 10 lah. Pengen gue kasih lebih, pengen gue kasih 8, tapi tetep sih walaupun gue ngerasa ini sangat fun, tapi ada beberapa titik yang anjir, ini kayak terlalu implausible, terlalu konyol, it's too silly at times. Tapi ya sudahlah, itu sesuatu yang harus terjadi atas nama hiburan. Ini film yang menghibur tapi juga berbobot. Jadi silakan ditonton, dan lo nggak harus merasa minder kalau misalkan lo bukan orang Katolik. Ya gue nggak paham ini apa Conclave, anjir nggak paham kardinal. Coy, justru dengan nonton film, lu jadi paham. Kalau lu nggak mau nonton sebuah film karena lu nggak ngerti sama subjeknya, lu nggak ngerti sama materi yang diangkat, ya kapan lu akan teredukasi? Nah ini waktunya. Kalau lu nggak paham sama soal Conclave dan lain-lain, ya lu tonton biar paham. Jadi silakan lah, mumpung layarnya juga belum tergerus ya. Oke, dan buat yang udah nonton, silakan juga bagiin review lu di kolom komentar. Tulis juga review kalian di scorefilm.com. Di situ sudah banyak gue lihat review yang masuk, jadi silakan di sana. Dan seperti biasa gue ingetin, buat yang pengen join membership Cinecrip, bisa lu cek dulu tiap tier itu benefitnya apa aja, dan silakan dipilih sesuai kebutuhan masing-masing. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti, La Familia. Thank you so much. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu review-review berikutnya.